Shalom, perkenalkan nama saya Yosua Altiel Siburian dengan NIM 23020136, Prodi Teologi Semester 5. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, ada baiknya kita satukan hati, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih di satu hari ini kami berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi hakim dan pelita bagi hidup kami. Kami berserah dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Baik, firman kita di pada pagi hari ini terambil dari Lukas 6 ayat 43 sampai yang 45. Mari kita baca bersama-sama dari judul perikop pohon dan buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Karena setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari mulutnya. Saudara-saudara terkasih, di dalam firman Tuhan tertulis, perbendaharaan mula yang mengucapkan segala sesuatu. Setiap kita hidup sebagai orang percaya tentu memiliki kerinduan yang sama. Kita ingin hidup yang damai, hidup yang sempurna, hidup yang selalu baik. Kita ingin keluarga kita diberkati, kita ingin hidup kita diberkati dalam apapun, dalam perkataan, dalam perbuatan kita. Kita ingin hidup kita yang membawa damai, bukan kekacauan. Tetapi saudara-saudara sekalian, itu mungkin terjadi, tetapi di lain hari kenyataannya tidak selalu demikian. Ada kalanya kita menentukan dalam diri kita sendiri buah-buah yang akan kita tabur, atau tindakan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Yesus mengajarkan kita di dalam Lukas 6 ayat 43 sampai 45 bahwa hidup manusia itu seperti sebuah pohon, dan seperti pohon kualitas hidup kita ditentukan dari hati kita, perkataan, keputusan, dan perbuatan kita. Di dalam bahasa tak amang dot, saudara-saudara sekalian, dikatakan aidang adong buah na manis moloso adong rohana denggan. Tidak ada buah yang manis jika hati tidak baik. Ungkapan inilah saudara-saudara menunjukkan bahwa semua tindakan, perilaku, reaksi, dan keputusan yang kita lakukan menjadi pusat perhatian kita. Di Amsal 4 ayat 24 dikatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara-saudara terkasih, abang-abang dan saudara-saudara, banyak orang ingin memperbaiki hidup, tetapi tidak dari hatinya, tetapi dari bagaimana dipandang dari luar. Itu adalah hal kesalahan. Saudara-saudara, hatinya masih penuh luka, hatinya masih penuh dendam. Yesus mengarahkan perhatian kita bukan kepada perubahan perilaku semata, tetapi perubahan perilaku yang akan kita lakukan ke depannya. Pertanyaan untuk kita saudara-saudara sekalian, bagaimana kondisi hati menentukan buah hidup kita sebagai orang percaya?
kita mengambil 3 poin. Yang pertama, buah menunjukkan kualitas pohonnya. Di ayat 43 dikatakan, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Saudara-saudara dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, Yesus memulai pengajaran ini dengan kata tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang buruk, dan tidak ada pohon yang buruk menghasilkan buah yang baik. Yesus memakai pernyataan mutlak. Tidak ada untuk menunjukkan bahwa buah hidup seseorang tidak penuh dengan kekecewaan. Buah tidak muncul secara tiba-tiba. Buah muncul sebagai hasil dari kualitas pohon yang kita tuai. Dengan kata lain, apa yang keluar dari hati kita akan keluar dari mulut kita, itu terpancar dari hati kita. Seorang yang hatinya penuh kasih akan menghasilkan perkataan yang penuh kasih. Seseorang yang hatinya penuh damai akan memiliki sikap yang damai. Yang hatinya penuh iri akan menghasilkan tindakan yang merusak. Yang hatinya penuh kesombongan akan memperlihatkan buah-buah kesombongan. Yesus mengajarkan melalui 3 kebenaran besar dalam Lukas 6 ayat 43 sampai yang 45. Tetapi buah hidup tidak dapat menipu, dan Tuhan tidak melihat penampilan, melainkan dari hati. Saudara-saudara, tertulis di 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tidak ada seorang pun yang menyembunyikan buah hidupnya selamanya. Tidak akan ada. Pada akhirnya, ketika kehidupan mengguncang, semua yang kita tanam, semua yang kita simpan di dalam hati kita ini akan terkeluarkan, akan tercampakkan. Semua perkataan-perkataan yang kita tanam, semua kesakitan yang kita tuai, semua yang dendam yang kita tanam di dalam hati kita akan tertuai jika kita meluap. Perumpamannya teman-teman, jika teh yang kita tuai di dalam gelas makin banyak dan makin banyak akan keluar, tidak akan tertampung lagi. Adong do di bahasa ta inang di bahasa amang dohot saudara-saudara sekalian, di bahasa ta terdokon songon jolma na soolo unang adong tiki-tiki buet ma na menggambarhon rohana. Seseorang mungkin tidak mengaku siapa dirinya, tetapi buah hidupnya akan mengungkapkan hatinya. Saudara-saudara, hidup yang baik akan menampilkan bagaimana kualitas hidup kita. Sebaliknya, hidup yang tidak baik akan menampilkan bagaimana kualitas dan perilaku kita. Seperti buah menunjukkan kualitas, seperti itu jugalah menunjukkan perilaku kita, saudara-saudari sekalian. Di bahasa Tata Kondo, ai magbuah do hau nadinggan, pohon yang baik pasti akan berbuah yang baik. Seperti itu juga sebaliknya. Ada pertanyaan saudari-saudari sekalian di dalam hidup kita. Apakah buah hidup saya mencerminkan Kristus? Apa sebaliknya? Apakah cara bicara, cara mengambil keputusan, cara memperlakukan orang lain menunjukkan buah hati saya? Apa sehat atau sebaliknya? Apakah keluarga saya diberkati oleh hidup saya? Atau jangan-jangan karena diri kita, keluarga kita hancur? Atau karena perilaku kita, semua hancur? Perkawanan kita hancur, dalam tetangga kita hancur,
pertanyaan di dalam hidup kita masing-masing, saudari-saudari sekalian. Poin yang kedua dikatakan akar menentukan buah hati. Di ayat 44 dikatakan, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Saudara-saudara, Yesus berkata bahwa setiap pohon dikenal dari buahnya. Saudara-saudari sekalian, kita tahu buah mangga karena dari buahnya. Kita tahu buah jambu karena dari buahnya. Yesus ingin menjelaskan bahwa seorang manusia hanya dapat menghasilkan apa yang sesuai dengan akar hatinya. Yesus juga menegaskan prinsip kedua ini. Tidak mungkin orang yang hatinya congkak akan menghasilkan yang baik. Tidak mungkin. Sebaliknya, perlakuan yang baik kita lakukan akan menghasilkan yang baik. Yesus berkata, semak duri tidak pernah menghasilkan buah akar. Akar hati seseorang dipenuhi dengan kebenaran, maka buah hidupnya pun akan benar. Ketika sebuah teko diguncang, pasti yang justru akan keluar air. Seperti itu juga saudara-saudari, jika hati kita guncang banyak kemarahan, akan mengeluarkan kemarahan. Tetapi sejustrunya, saudara-saudari sekalian, mari kita bertanya dengan jujur ke hati kita, apa yang kita isi di dalam hati kita? Kedengkian, hawa nafsu, rasa iri dengki, atau kebaikan? Rendah hati? Apakah dosa yang kita buat? Yesus mengajarkan kita untuk memperhatikan apa yang memenuhi hati kita, bukan hanya apa yang kita lakukan. Di poin ketiga, saudara-saudari, inti dari ayat ini di ayat 45, di poinnya dikatakan mulut mengungkapkan isi hati. Dikatakan di ayat ini, karena yang meluap dari hatinya, itulah yang diucapkan mulutnya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari hati kita akan dikeluarkan dari mulut. Saudara-saudari, di kadung bahasa taman dokon, rohado sikapkon nihata. Hati adalah sumber dari kata-kata. Berarti sebelum kata-kata keluar dari mulut, berarti dari hati duluan yang keluar, baru terungkapkan dari mulut. Jika hati penuh dengan Roh Kudus, maka keluar ucapan yang kudus. Jika gudang hati seseorang penuh dosa, maka akan keluar tindakan yang merusak. Radio yang memutar apa yang ditangkap antenanya, seperti itu juga hati kita, saudari-saudari. Bagaimana cara kita masing-masing mengungkapkan hati kita? Apakah sering kita tersinggung? Apakah saya berkata lembut atau marah? Orang lain tidak melihat hati kita, tetapi melihat bagaimana tindakan dan perilaku kita, dalam perbuatan kita, dalam semua yang kita lakukan. Orang lain pasti menilai bagaimana kelakuan Anda, bagaimana perbuatan Anda di sehari-harinya. Baik saudara-saudari sekalian, kesimpulan dari firman Tuhan ini ada 3 di dalam Lukas 6 ayat 43 sampai 45, ada 3 poin. Yang pertama, perbuatan kita menunjukkan kualitas hati kita. Kedua apa? Akar hati menunjukkan hati hidup kita. Yang ketiga, perubahan sejati
terjadi ketika hati diperbaharui oleh Kristus. Penuhi hati kita sadari-sadari dengan Kristus, penuhi dengan firman, penuhi dengan perbuatan baik. Jika Roh Kudus memenuhi hati kita, justru perilaku dan perbuatan kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya terbunga maroha nadingkan, biarlah hati yang baik menghasilkan buah yang baik, sebab hanya Dia yang mampu mempengaruhi hidup kita dan memulihkan kata dari dalam sehingga hidup kita menghasilkan buah yang baik. Saudari-saudari sekalian, tantangan kita bagaimana kita mengimplementasikan firman ini dan menjaga hati kita. Yang pertama, tanyakan kepada diri Anda, apakah selama ini saya memperbaiki perilaku saya latar dari luar kita, atau hanya memperbaiki di luar doang, bukan di dalam. Kedua, apakah isi hati saya selama ini telah dipenuhi oleh firman, atau sebaliknya. Yang ketiga, maukah saya menyerahkan hati saya untuk dibersihkan Tuhan supaya hidup saya menghasilkan buah yang baik. Amin firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman dan menjadi pengisi hati kami Tuhan. Ajari kami bukan hati perilaku kami yang diperbaiki, tetapi hati kami Tuhan yang harus diperbaiki dari dalam Tuhan, bukan dari luar. Bagaimana kami mencerminkan perilaku kami Tuhan, bagaimana kami mencerminkan sifat kami serahkan kepada tangan-Mu Tuhan. Selanjutnya, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami perbuat Tuhan, biarlah Tuhan yang kami lakukan sesuai dengan hati kami Tuhan. Tangan-Mu yang bekerja di setiap langkah dan hidup kami Tuhan, tuntun hidup kami, ubah hidup kami Tuhan. Tuhan, hamba-hamba-Mu yang menyampaikan firman, apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan, biarlah Tuhan satu dan dua kata masuk ke hati saudari-saudari kita ini Tuhan. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, hidup kami serahkan kepada tangan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.